Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Anissa, stambuk A2121118 dari kelas D, Prodi Pendidikan Biologi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Biologi Umum, dosen pengampu Ibu Rayakni, SPD MPD, dengan tema asas-asas lingkungan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian ekologi dan ilmu lingkungan secara umum. Ekologi secara bahasa, ekologi berasal dari bahasa Yunani, Grek yaitu oikos dan logos yang berarti rumah atau habitat. Dan ilmu, Ernest Haeckel merupakan orang pertama yang menggunakan istilah ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan makhluk hidup dengan komponen sekitarnya. 2. Ilmu lingkungan. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, asas-asas pengetahuan lingkungan. Pengetahuan lingkungan memiliki beberapa asas dalam pengembangannya. Asas-asas tersebut diantaranya yaitu yang pertama, asas 1, hukum termodinamika. Semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup, populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan atau diciptakan. Asas kedua, tidak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul efisien. Dalam sistem biologi, energi yang dimanfaatkan baik oleh jasad hidup, populasi maupun ekosistem kurang efisien karena masukan energi dapat dipindahkan dan digunakan oleh organisme hidup yang lain. Contohnya pada piramida makanan, tingkatan konsumen yang paling bawah mendapatkan asupan energi yang banyak. Sebaliknya, konsumen paling atas hanya mendapatkan sedikit. Di samping itu, pada setiap tingkatan pun energi tidak dimanfaatkan secara efisien, banyak terbuang. Asas yang ketiga, materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman, termasuk kategori sumber daya alam. Pengubahan energi oleh sistem biologi harus berlangsung pada kecepatan yang sebanding dengan adanya materi dan energi di lingkungannya. Pengaruh ruang secara asas adalah beranalogi dengan materi dan energi sebagai sumber alam. Asas yang keempat, individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya cenderung berhasil mengalahkan saingannya. Asas ini adalah pernyataan teori Darwin dan Wallace. Pada jasad hidup terdapat perbedaan sifat keturunan. Dalam hal tingkat adaptasi terhadap faktor lingkungan fisik atau biologi, kemudian timbul kenaikan kepadatan populasinya, sehingga timbul persaingan. Jasad hidup yang kurang mampu beradaptasi akan kalah dalam persaingan. Dapat diartikan pula bahwa jasad hidup yang adaptif akan mampu menghasilkan banyak keturunan daripada yang non-adaptif. Asas yang kelima, sebuah habitat dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson, bergantung kepada bagaimana niche dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson tersebut. Pada asas ini menyatakan bahwa setiap spesies mempunyai niche tertentu, sehingga spesies-spesies tersebut dapat berdampingan satu sama lain tanpa berkompetisi, karena satu sama lain mempunyai kepentingan dan fungsi yang berbeda di alam. Asas yang keenam, kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat bergantung pada kepentingan relatifnya dalam keadaan suatu lingkungan. Populasi dalam ekosistem yang belum mantap kurang bereaksi,
terhadap perubahan lingkungan fisik kimia. Dibandingkan dengan populasi dalam ekosistem yang sudah mantap, populasi dalam lingkungan dengan kemantapan fisika kimia yang cukup lama tak perlu berevolusi untuk meningkatkan kemampuannya beradaptasi dengan keadaan yang tidak stabil. Demikian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.